Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ketika kedua orang tuamu maksa maksiat, maksa menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, yang paksaan orang tua itu menyuruh kita ma laisa laka bi ilmun, tidak sesuai ilmu syariat yang kita pelajari. Fala tuti'huma, selaku anak tidak wajib taat kepada perintah maksiatnya orang tua, meskipun orang tuamu, meskipun kamu darah dagingnya. Tidak taatmu kepada orang tua dalam urusan maksiat kepada Allah itu tidak dihitung durhaka, tidak dihitung anak yang durhaka. Malah lebih parah ketika kamu taat ke orang tua, berarti kamu durhaka kepada Allah. Kalau urusan maksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak wajib taat kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Suami tidak wajib taat kepada istri, istri tidak wajib taat kepada suami dalam urusan maksiat. Anak tidak wajib taat kepada orang tua tidak wajib taat kepada anak dalam urusan maksiat. Murid tidak wajib taat kepada guru, guru tidak wajib taat kepada murid dalam urusan maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal ikam wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita akan membahas tentang apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal, terutama yang berkaitan dengan matanya. Ada beberapa hadis yang bertentangan tentang kedua mata Dajjal, yang mana yang buta dan yang mana yang bisa melihat. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kelak Dajjal itu ketika keluar, sebelum Dajjal itu keluar, diriwayatkan takhruju minal bahri imra'atun dzatu hasanin wa jamalin bari'in, akan keluar dari dalam laut wanita yang sangat cantik, yang kecantikannya tidak ada tandingannya di seluruh permukaan bumi ini. Besok Dajjal sebelum keluar, sebelum menampakkan dirinya, akan keluar dari dalam laut. Entah laut mana yang dimaksud, yang jelas ini tidak ditunjukkan sama hadis ini. Annau idza kana fi akhiriz zaman takhruju minal bahri imra'atun dzatu hasanin wa jamalin bari'in. Yang jelas wanitanya bisa kelihatan mata. Entah jin yang jelma, entah itu Dajjal sendiri yang menjelma sebagai wanita itu, entah iblis, yang jelas akan keluar dari dalam laut wanita cantik. Fatad'un nasa ila nafsiyah, dan wanita tersebut akan mengajak semua pria untuk berzina dengan dia. Wa tahtarikul bilada, dan dia bisa menjelajah ke seluruh permukaan bumi, seluruh dunia, seluruh kota, seluruh negara dijelajah oleh satu wanita ini. Fakullu man ataha kafaro, semua wanita, semua laki-laki yang tergoda oleh kecantikan wanita ini, menyetubuhi wanita ini, semuanya kafaro billah, menjadi kafir kepada Allah. Fa inda dzalik, di saat itu semua pria rusak moralnya, akhlaknya. Yukhrijullahu alaikumud dajjal, Allah keluarkan Dajjal untuk menampakkan dirinya kepada kalian semua. Wa min alamati khuruji, di antara tanda-tanda besar keluarnya Dajjal itu Fathul Konstantinia, penaklukan Konstantinopel atau Istanbul, Turki. Nah, sekarang Istanbul Islam, tapi suatu saat nanti bisa jadi mereka banyak berkhianat kepada umat Islam, mereka murtad kemudian jadi pengikut Dajjal. Karena jarak antara keluarnya Dajjal dan penaklukan Konstantinopel yang ditaklukkan oleh umat Islam yang menjadi pengikut Imam Mahdi, itu jaraknya cuma 7 bulan. Dari keluarnya Dajjal
dengan penaklukan Konstantinopel. Itu 7 bulan. Berarti 7 bulan berarti setengah tahun. Hampir semua nabinya Allah yang Allah utus 124.000 nabi itu menasehati umatnya, menakut-nakuti umatnya tentang Dajjal, termasuk Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sunat doa, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal, di setiap selesai baca tahiyat akhir sebelum kita salam. Doa ini sunat muakkad, bahkan orang yang sholatnya tidak sempat baca doa ini hukumnya makruh. Namanya sunat muakkad berarti ketika ditinggalkan sangat makruh. Jadi penting kita, jadi doanya pakai inna saja. Kami seluruh keluargaku, kami anak istriku, kami kakakku, kami adikku, kami sahabatku, kami temanku, kami kerabat dan tetangga-tetanggaku, kami seluruh umat Rasulullah, jenengan jaga ya Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal. Di antara fitnahnya Dajjal itu kemarin sudah dijelaskan, Dajjal ketika keluar membawa segunung roti dan segunung daging, dan membawa 2 sungai, sungai air sama sungai api. Yang sebenarnya yang air itu adalah neraka, yang api itu sebenarnya surga. Kalau diminum sungai api itu malah berasa ma'un barid, air yang dingin. Kalau minumnya sambil nundukkan kepala, sambil menjamkan mata kemudian diminum, itu jadinya segar tenggorokan. Itu diantara fitnahnya Dajjal. Tipu dayanya sangat dahsyat. Dajjal itu sangat sakti, bisa menghilang kemana-mana. Makanya dijuluki Al-Masih. Al-Masih itu manusia yang bisa keliling ke seluruh penjuru bumi sekejap, sedetik, sekedip mata nyampe. Pingin ke Pasuruan, pingin ke Jakarta, pingin ke Saudi, sesuka hatinya. Kemudian dijelaskan pula, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Bahaya itu, sealim-alimnya orang tidak Allah bentengi itu nggak selamat. Kenapa kok Dajjal membawa segunung roti dan segunung daging, dan membawa iming-iming air juga yang menjadi senjata atau fitnahnya? Karena 3 tahun sebelum Dajjal itu keluar, dijelaskan di dalam hadis riwayat sahabat Asma binti Yazid, Nabi Muhammad SAW pernah cerita tentang Dajjal, dan beliau mengatakan inna qabla khuruji salasata a'wam, sebelum Dajjal keluar itu ada 3 tahun. 3 tahun krisis moneter, krisis hujan, sama krisis tanaman. 3 tahun sebelum Dajjal keluar, tumsikus sama fil amil awal sulusa qatriya wal ardu sulusa nabatiyah. Tahun pertama langit menghujani bumi selama 1 tahun cuma 1/3 saja. Bumi bisa tumbuh-tumbuhan cuma 1/3 bumi saja. Tidak semua bumi ada tumbuh-tumbuhan yang cukul, yang tandur. Wal amisani tumsikus sama sulusai qatriha wal ardu sulusai nabatiyah. Tahun kedua langit hujan cuma 2/3 hujan saja. Bumi tumbuh-tumbuhan cuma 2/3 bumi saja. Tahun pertama 1/3, tahun kedua 2/3. Sekarang wal amu salis, tahun ketiga baru tumsikus sama qatraha wal ardu nabataha. Langit 100% selama 1 tahun tidak hujan sama sekali. Bumi 100%, seluruh belahan bumi kan bundar ya, seluruh dunia itu tidak hujan. Itu tahun ketiga. Seluruh dunia tidak ada tumbuh-tumbuhan yang di atas bumi ini. Jadi asri kayak padang pasir. Sampai di sini jelaskan hatta laya bekozatu dirsin waladzatu zilfin illa mata. Tidak tersisa dari anak bukit yang sulit didaki, tidak tersisa dari tanah yang berbatu, melainkan semuanya mati, kering, gersang, tidak tumbuh tumbuhan satu pun selama 1 tahun. 1 tahun sebelum Dajjal keluar. Di situ kemudian Dajjal membawa iming-iming makanan tadi.
Yang mau dengan iming-iming Dajjal, mereka kena fitnahnya. Mereka semuanya tiba-tiba kayak terhipnotis, tidak waras gitu, tidak sadar, seolah-olah tidak ingat kalau punya Tuhan Allah. Mereka semua menuhankan Dajjal. Dan jumlah pengikut Dajjal sebagaimana di dalam hadis sahih, jumlahnya berapa orang? Yatba'ud Dajjal min ummati sab'una alfan alaihim as-sijad. Hadis riwayat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan pengikut Dajjal dari umatnya Nabi Muhammad SAW berjumlah 70.000. Jadi pengikut Dajjal dari umatnya Kanjeng Nabi jumlahnya 70.000 manusia. Itu pun bukan hanya laki-laki saja, wanita-wanita telanjang, wanita yang buka aurat, berjumlah 70.000. Dan mereka semua pasukan Dajjal itu alaihim as-sijan, punya atribut besar yang berupa jubah hijau. Arti pakaiannya berjubah hijau dan wajahnya ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Seolah-olah wajahnya pasukan Dajjal itu seperti perisai yang terbuat dari kulit yang tebal. Arti wajahnya tebal-tebal, serem-serem. Dan semuanya pakai jubah hijau. Pengikutnya aja serem, apalagi Dajjalnya. Kemarin juga dijelaskan Dajjal itu punya kendaraan. Kendaraan keledai, ngerti keledai? Keledai itu ya lebih tinggi dari kerbau, lebih pendek dari kuda. Keledainya keledai yang abtar, yang buntung ekornya. Yushbihul baghla, yang mirip hewan baghol, hewan yang terlahir perkawinan keledai sama kuda, itu baghol. Dan anehnya lagi, mabaina udhunai himari arbauna dhira'an, jarak antara kedua telinga keledai tersebut sangat jauh. Kalau di sini 40 dhira', satu dhira' itu 1 meteran. Nah, kalau dulu dhira' sekian, dhira' nyarang dulu, kalau dhira' nyarang sekarang berarti dhira' nyarang dulu sekian, orang dulu besar-besar. Kalau dhira' nyarang sekarang sekian. Berarti perkiraan ya 40 meter jarak telinganya ini, antara satu telinga dengan telinga yang satu. Itu bentuk kendaraan yang ditunggangi Dajjal. Apalagi bentuk Dajjalnya ya tambah serem. Tumpaannya, kendaraannya ya kayak gitu. Sekuat apapun, sealim apapun orang itu, kalau tidak Allah bentengi, kalau tidak Allah jaga, mereka dengan melihat wajah Dajjal langsung sujud kepada Dajjal, kayak terhipnotis, tidak sadarkan diri. Naudzubillah. Makanya kita tidak boleh sok, tidak boleh sombong mentang-mentang sekarang kita Islam, belum tentu terus Islam selamanya. Kalau kita jadi pengikut Dajjal ya mati dalam keadaan itu su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan seluruh kerabat sahabat kita, seluruh keluarga, anak istri kita, seluruh keturunan kita sampai hari kiamat dijaga oleh Allah, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Nah itu. Dan ketika Dajjal itu keluar akan teriak salasa soyahatin. Ini sesingkat mungkin saya sampaikannya, karena ada orang-orang yang baru, biar nyambung, ibaratkan sinetron nyambung. Karena orang baca kitab itu kayak film, apalagi yang dibaca itu sejarah kayak film. Kalau tidak mengikuti episode sebelumnya, sekarang tidak nyambung. Kalau langsung saya baca bab yang akan kita baca. Karena kalau orang nonton film langsung lihat yang sekarang ya tidak tahu cerita yang dulu. Jadi Dajjal ketika keluar dia akan yasihu salasa soyahatin, teriak 3 kali teriakan. Tapi anehnya liyusmi'a ahlal masyriq wal maghrib, suaranya Dajjal ini bisa didengar oleh seluruh belahan dunia, seluruh belahan bumi, mulai ujung timur sampai ujung barat. Itu dengar suara Dajjal, kayak mendengar suara petir, kayak mendengar suara beldek. 3 teriakan itu diiringi dengan 3 kali gempa bumi di Madinah, kota suci tempat Rasulullah SAW dimakamkan. Madinah itu 3 kali gempa. Kemungkinan karena getaran suara Dajjal membuat bumi juga bergoyang. 1 teriakan langsung didengar semua, bumi goncang. Sampai banyak orang terpelanting dari saking kencengnya gempa di Madinah. Sampai 3 kali teriakan, gempa ketiga kalinya
Madinah itu, kota Madinah itu besok akan gempa 3 kali. Gempanya dahsyat, kencang. Untuk apa Allah bikin gempa? Untuk mengeluarkan orang yang di dalam hatinya mempunyai sifat munafik, yang pura-pura Islam, sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Jadi besok orang yang tinggal di Madinah itu murni, hatinya muslim sejati, mukmin sejati. Tidak ada orang munafiknya sama sekali. Yang Allah takdir tinggal di Madinah besok. Jelas sih, orang kafirnya, orang munafiknya terpelanting keluar dari kota Madinah sehingga jadi pengikut Dajjal. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah mempertebal iman kita, Allah mempertebal ketakwaan kita, setiap hari semakin bertambah, setiap hari semakin kokoh dan kuat keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita ini. Terus kita lanjut, sekarang kita bahas tentang matanya Dajjal. Wasofan Nabi SAW ad-Dajjal wasfan lam yaqa ma'ahu lidhi lubbin iskal. Nabi memberikan ciri-ciri Dajjal itu sampai orang yang cerdas pun tidak ada satupun yang iskal, semuanya sepakat dengan ciri-ciri Dajjal. Ad-Dajjal itu sebagian maknanya Dajjal adalah manusia yang bermata satu. Maksudnya apa? Watil kal ausaf kulluha dzamimatun. Semua sifat-sifatnya Dajjal yang Nabi ceritakan semuanya serem, semuanya tercela. Likul lidi hasatin salimatin. Bagi orang yang mempunyai panca indera yang normal, melihat sosok Dajjal itu serem, jelek. Lakin man qadallahu alaihi bisyaqawah, tapi Allah yang Allah takdir celaka, tabi'at Dajjal, mereka akan mengikuti Dajjal fi mayadda'ihi minal kadzib wal ghabawah, dari kebohongan, tipu daya Dajjal yang dia bawa. Wa hurimat tiba al-haq wa nurat tilawah. Orang yang Allah takdir celaka jadi pengikut Dajjal, mereka akan dihalang-halangi mengikuti ajaran yang benar dan ajaran Al-Qur'an. Fa qaulu sallallahu alaihi wasallam innahu a'war wa annallahu laisa bi'awar. Sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan Dajjal itu buta satu matanya, sedang Allah Tuhan kita tidak pernah buta. Tabyinun lil uqulil qasirah awil ghafilah, menjelaskan bahwa akal itu terbatas kemampuan memikirnya, dan akal itu banyak lupa. Ala anna man kana naqisan fi dzabatin ajizan an izalati naqsihi, orang yang mempunyai kekurangan di dalam fisiknya dan lemah bisa menghilangkan kekurangannya sendiri, lam yasluh ayyakuna ilahan li ajzihi wa du'fi, berarti tidak pantas jadi Tuhan karena dia tidak sanggup menghilangkan atau menyembuhkan kekurangannya sendiri. Wa man kana ajizan an izalati naqsihi kana ajaza an naf'i ghairihi an madarritihi, orang yang tidak mampu menyembuhkan penyakitnya sendiri, menghilangkan kekurangannya sendiri, berarti dia juga tidak akan mampu memberikan manfaat kepada orang lain dan juga akan tidak mampu memudaratkan atau membahayakan orang lain. Dajjal itu dalam satu riwayat mata kanannya yang picek, yang buta, ada riwayat lain mata kirinya yang buta. Nanti dibahas setelah ini hilafnya ulama. Yang jelas yang bisa lihat cuma satu, meskipun riwayatnya beda, yang jelas yang bisa lihat cuma satu. Dan matanya itu tidak cekung dan tidak menonjol, jadi polos. Dan salah satu matanya ada yang bercampur darah. Dan salah satu matanya ada selaput tebal yang menutupi. Dalam hadis sahabat Hudzaifah, a'warul ainil yusra, hadis Ibnu Umar a'wanul ainil yumna. Dalam hadis sahabat Hudzaifah yang buta matanya sebelah kiri, hadis sahabat Ibnu Umar yang buta matanya sebelah kanan. Nah, ini ada dua riwayat. Wa fi hadis Samurah bin Jundub, di dalam hadisnya sahabat Samurah bin Jundub, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi pernah berpesan, inna dajjal kharijun, pada saat Dajjal itu keluar, wa huwa a'warul aini shimal,
yang buta matanya adalah mata yang sebelah kiri. Alaiha dhafiratun ghalidhah, mata kiri yang buta itu ada selaput tebal, ditutupi selaput tebal. Tapi bisa jadi CCTV, bisa melihat semua orang sembunyi di mana saja, itu bisa kelihatan dengan mata kirinya. Wa annahu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta. Dajjal itu bisa menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta itu diginikan saja sama Dajjal langsung bisa lihat. Orang yang tidak punya mata pun langsung dibuatkan mata, bisa ngelihat. Dan orang yang kena penyakit baros, belang, putih-putih kayak panu yang tidak ada darahnya, kalau dicubit tidak sakit ya, kulitnya karena tidak ada darahnya. Atau penyakit lepra, penyakit kusta, yang kulit wajah sama jari-jari tangannya itu menghitam, setelah itu memerah, setelah awalnya memerah kemudian menghitam, kemudian rontok dagingnya, daging jari-jari tangan sama daging wajah, terutama hidungnya sama pipinya, itu bisa disembuhkan sama Dajjal. Dan orang mati wa yuhyil mauta, Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Orang mati itu kuburannya diginikan sama Dajjal, langsung tersibak, terbelah jadi dua kuburannya, bangun pocong itu. Jadi mirip betul dengan mukjizat Nabi Isa Al-Masih sebagaimana disebutkan di Al-Quran. Ya jelas Dajjal keluar sebelum Nabi Isa turun ke bumi, jelasnya itu. Jadi sehingga orangnya minimal kalau tidak menganggap Dajjal itu Tuhan, mereka akan menganggap Dajjal itu Nabi Isa. Tapi sebenarnya Nabi Isa yang palsu. Karena Nabi Isa di Al-Quran yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biiznillah. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang buta, orang tidak punya mata pun mulai sejak lahir ya, tidak punya mata, dibuatkan dari tanah kemudian dimasukkan ke sini punya mata ya, bisa melihat. Nabi Isa dulu gitu. Jangankan Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa juga bisa gitu, bisa membuat, punya karomah, bisa membuat mata, bisa memberikan penglihatan kepada orang yang buta sejak lahir. Jadi surat Yasin kan, di surat Yasin, Qadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalithin. Dulu Nabi Isa punya murid yang Nabi Isa tugaskan untuk dakwah ke ashabul qaryah. Ashabul qaryah itu sekarang mana? Sebagian ulama mengatakan kota Antiok. Kota Antiok itu masuk wilayah negara Turki. Ashabul qaryah yang disebutkan di Yasin. Dulu mereka didakwai oleh santri-santrinya Nabi Isa. Awalnya Nabi Isa ngutus dua santri. Idh arsalna ilaihim musnaini. Isnaini artinya dua. Dua muridnya Nabi Isa diutus untuk dakwah ke ashabul qaryah ini. Tapi sayang kedua muridnya tidak dipercayai. Padahal kedua muridnya ini diberi karomah sama persis kayak mukjizatnya Nabi Isa. Bisa menghidupkan orang mati, bisa ngasih mata orang yang buta sejak lahir, bisa menyembuhkan penyakit baros, lepra dan semacamnya. Kemudian dua muridnya Nabi Isa dibunuh sama ashabul qaryah ini. Fa'azzazna bisalisin, lalu aku perkuat dengan murid ketiga yang namanya Sam'un, juga digitukan, disiksa, dibunuh. Awalnya beriman terus murtad lagi ashabul qaryah. Padahal nak minta bayaran secuil pun. Makanya di Yasin itu ada ayat wajah amin aqsal madinati yas'a rajulun yas'a wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ittabi'u man la yas'alukum ajran wa muhtadun. Jadi ada pria di ashabul qaryah itu beriman karena anaknya ketika lahir dia tidak punya mata lahirnya, lalu dibuatkan sama santri-santrinya Nabi Isa itu, dibuatkan tanah liat, setelah itu biidznillah kun fayakun, jadi mata beneran, langsung ditaruh bisa ngelihat. Jadi pria itu menyaksikan sendiri anaknya dikasih mata. Makanya ketika rajanya
Ashabul Qaryah itu tidak beriman dan kaum-kaumnya malah menyiksa, dia datang, wahai kaumku, ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikuti, ini betul-betul utusan murid-muridnya Nabi Isa, ini membawa ajaran yang benar. Saya menyaksikan sendiri anak saya dikasih mata, mereka betul-betul membawa syariat Injil, mereka tidak pernah meminta bayaran dengan apa yang mereka lakukan. Jadi semua orang yang sakit yang disembuhkan oleh muridnya Nabi Isa, itu satu peser pun muridnya Nabi Isa tidak menerima upah. Ittabi'u man la yas'alukum ajron, ikuti orang yang tidak pernah minta bayaran kepada kalian dari hasil kerjanya. Wa hum muhtadun, mereka sudah dapat hidayah dari Allah. Jadi guru yang ikhlas, nolong yang ikhlas itu yang tanpa pamrih, kesimpulannya. Orang kebanyakan sekarang orang tidak mau ngajar kalau tidak dapat gaji. Orang tidak mau nolong orang, dokter tidak mau ngobati orang kalau tidak dikasih uang. Kok jangan tersinggung. Saya butuh gaji. Tidak mau nolong bantu orang lain kalau tidak dikasih bayaran. Jadi orang yang ikhlas adalah la yas'alukum alaihi ajran wa muhtadun, mereka yang hatinya dapat hidayat, orang yang ikhlas nolongnya. Kayak gitu. Singkat cerita, langsung ke pembahasan ini lagi ya. Jadi besok itu ada Nabi Isa palsu, yaitu jelmaan Dajjal, karena mirip mujizat yang diberikan Nabi Isa itu mirip Dajjal. Jadi Dajjal kesimpulannya sangat sakti, kesaktian ilmu hitamnya sampai tidak kalah jauh dengan yang sakti ilmu putih. Nah, sebelum Nabi Isa turun ke bumi, Allah kasih Imam Mahdi yang menandingi kehebatan Dajjal ini, yang menyelamatkan umat ini biar tidak tersesat. Tapi sayang, sosok Imam Mahdi hampir mirip Rasulullah, tidak semua orang percaya. Karena apa yang jadi Imam Mahdi? Yang jelas secara zahir dia anaknya orang biasa, padahal secara darah masih keturunan wali besar, masih ada darah Kanjeng Nabi. Tapi dia secara zahir bukan anaknya kiai, bukan Gus, tidak pernah dipanggil Habib, tidak pernah dipanggil Ustadz, tidak pernah diulamakan, tidak pernah mondok, tidak pernah disantrikan. Tapi tiba-tiba itu yang Allah pilih. Makanya banyak orang tidak percaya ketika Imam Mahdi itu datang. Besok orang itu membuktikan sendiri, semua tentara musuh Islam itu akan gampang ditaklukkan oleh Imam Mahdi dan tentaranya, kecuali ketika Dajjal keluar. Susah kewalahan Imam Mahdi. Yang bisa melibat habis, yang bisa membunuh Dajjal cuma Nabi Isa Al-Masih. Kalau menurut orang ulama-ulama ahli Isra Mi'raj, Nabi Isa Al-Masih itu diangkat ke langit kedua. Tapi ulama ahli tafsir mengatakan Nabi Isa itu diangkat ke langit 3. Yang jelas Nabi Isa itu diangkat ke langit. Yang disalib, yang kemudian dituhankan oleh orang Kristen, Yesus Kristus, yang disebut Yesus Kristus, Katolik maupun Protestan maupun Ortodok, mereka meyakini Nabi Isa itu Tuhan. Dan ada yang bilang anak Tuhan, anaknya Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Kemarin di antara yang ikut ngaji ada yang mu'alaf ya, dia orang Kristen Katolik, dia sharing dengan saya, tanya-tanya tentang Nabi Isa, tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan Ruhul Kudus yang dulu pernah mereka sembah, yang dulu dia sembah. Dia mulai jelas ya. Ketika ngobrol dengan saya tanyain, dulu agama jenengan apa? Katolik katanya. Kalau Katolik berarti Tuhannya 3. Saya juga pernah cerita kepada dia, saya dulu juga pernah mengislamkan orang Protestan, malahnya anaknya pendeta. Kadang ya dari apa yang kita sampaikan kita kan tidak tahu, barangkali suara kita ini manfaat untuk orang yang mendengarkan. Mungkin kita sangat beriman kalau Nabi Isa itu Nabi bukan Tuhan, tapi versi mereka masih, apalagi yang mu'alafnya karena cinta kan banyak. Dia masuk Islam karena terpaksa, karena cinta kepada wanita muslim, bukan karena berangkat dari hatinya. Itu kan masih goyah sebenarnya. Jadi ya saya tanyai dulu, masnya masuk Islamnya karena apa? Karena saya ikut pacar saya, katanya dia gitu.
Itu yang pertama faktornya. Yang kedua, karena apa? Karena saya meragukan di Injil Matius, Lukas, itu Yesus itu, Tuhan Yesus itu masih tidak bisa memutuskan sendiri, masih minta izin Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Masa ada Tuhan butuh Tuhan? Dia mulai mikir itu. Terus faktor ketiganya apa, Mas? Yang bikin Mas ini mantap ke Islam. Itu karena saya katanya dia. Karena saya mulai meragukan ajaran ini. Di samping dia pacaran dengan itu ceweknya yang Muslim, dia juga banyak tanya-tanya, banyak debat, banyak sharing. Akhirnya luar biasa berarti ceweknya bisa mempengaruhi kebaikan, bukan malah terkontaminasi oleh keburukannya. Kebanyakan ya yang cewek ini ikut kepada cowoknya plus dengan agamanya. Ini luar biasa, yang cewek bisa memagnet, ganjaran gede. Maka Rasulullah SAW bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ketika Allah memberikan hidayah kepada satu orang gara-gara kamu, orang itu aslinya kafir, gara-gara masuk Islamnya gara-gara temanan sama kita atau gara-gara lihat kita, padahal kita tidak pernah nyeramai, tiba-tiba ngefan ke kita terus dia bikin masuk Islam. Atau orangnya ahli maksiat gara-gara berteman dengan kita atau lihat kita terus tobat, itu kita sudah dapat pahala besar, lebih besar pahalanya daripada sedekah unta merah yang mahal harganya. Nobatkan orang itu, Allah memberikan cahaya hidayah masuk ke dalam hati seseorang, yang seseorang itu dapat hidayah gara-gara faktor kita. Itu kitanya dapat pahala lebih besar dari orang itu. Saya tidak pernah nyeramai dia, tiba-tiba dia ngefan terus dia mau masuk Islam, dia tobat ya. Walilladzina kafaru iyattahu yufar lahum ma qad salah. Terus ada lagi yang dia sharingkan, dia sayang karena bapaknya mati Kristen. Terus ibunya sempat dia talqin telinganya dengan versi Islam. Terus saya ceritai dulu ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia masuk Islam terus dihalang-halangi ibunya. Ibunya tidak mau makan sebelum Sa'ad ini balik ke kafir lagi. Itu bukan hanya sampean saja, Mas. Sahabat dulu pernah Allah uji kayak gitu. Akhirnya turun firman Allah, wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ketika kedua orang tuamu maksa maksiat, maksa menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, yang paksaan orang tua itu menyuruh kita malaisa laka bi ilmun, tidak sesuai ilmu syariat yang kita pelajari. Fala tuti'huma, selaku anak tidak wajib taat kepada perintah maksiatnya orang tua, meskipun orang tuamu, meskipun kamu darah dagingnya. Tidak taatmu kepada orang tua dalam urusan maksiat kepada Allah itu tidak dihitung durhaka, tidak dihitung anak yang durhaka. Mana lebih parah ketika kamu taat ke orang tua, berarti kamu durhaka kepada Allah. Kalau urusan maksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak wajib taat kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Suami tidak wajib taat kepada istri, istri tidak wajib taat kepada suami dalam urusan maksiat. Anak tidak wajib taat kepada orang tua, orang tua tidak wajib taat kepada anak dalam urusan maksiat. Murid tidak wajib taat kepada guru, guru tidak wajib taat kepada murid dalam urusan maksiat. Kok kategori makhluk manusia ya tidak wajib ditaati kalau nyuruh maksiat atau melarang kebaikan. Kita mau ibadah diprovokasi, diprovokatori oleh orang itu, akhirnya tidak jadi ibadah. Itu termasuk minal jinnati wan nas, termasuk bagian dari setan manusia. Karena setan perayu itu ada yang jin, ada yang manusia, provokator itu. Karena kalau minal jinnati wan nas ini ataf ke waswas, berarti berlindung dari kejelekan setan pewaswas dan dari kejelekan manusia. Tapi kalau lafadz anas di dalam surat An-Nas itu ataf ke minal jinnati, berarti setan waswas itu ada dua macam.
ada setan penggoda dari bangsa jin, ada setan penggoda dari sesama manusianya. Buktinya banyak manusia yang jadi provokator dalam urusan kebaikan itu. Nah, terakhir ya, setelah ini kita sudahi, nggak usah malam-malam, nggak usah banyak-banyak. Ketika itu setelah Dajjal keluar, balik ke cerita film ini lagi. Dajjal bilang kepada semua orang, ana rabbukum, saya Tuhan kalian. Faman qala anta rabbi, barang siapa yang jawab omongan Dajjal, engkau adalah Tuhanku, faqad futina, berarti dia sudah kena fitnahnya Dajjal, kena racunnya Dajjal, dia berarti kena hipnotis Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Wa man qala rabbi Allah azza wa jal hatta yamuta ala dzalik, barang siapa yang ketika diomongi Dajjal, saya Tuhan kalian, terus dia jawab Tuhanku adalah Allah azza wa jalla, maka berarti orang ini Allah selamatkan dan mati dalam keadaan Islam. Misal dia dibunuh, Dajjal marah, terus dia dibunuh, dia mati Islam. Berarti faqad usima min fitnati, berarti dia dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Wala fitnata alaihi wala azab alaihi, dia tidak akan dapat fitnah lagi dan tidak akan dapat siksa di dalam kuburnya maupun di neraka. Jadi kategori orang yang selamat dunia akhirat ketika ketemu Dajjal itu dia sadar, tidak terhipnotis. Bahaya dengan matanya itu dia sudah bisa mempengaruhi, melihat. Makanya kita disunatkan baca surat Kahfi setiap Jumat. Kita disunatkan baca surat At-Tuhon setiap Jumat. Itu karena di dalam kandungan Kahfi dan At-Tuhon menceritakan tanda-tanda hari kiamat. Dan barang siapa yang ahli baca Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnahnya Dajjal dan fitnahnya Ya'juj Ma'juj. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari Kahfi atau hafal 10 ayat terakhir dari Kahfi, dia juga akan selamat dari fitnah Dajjal. Barang siapa yang istiqomah doa setelah tahiyat akhir sebelum salam, doa aman dari fitnah Dajjal, juga insya Allah tidak akan terhipnotis oleh Dajjal. Makanya salah satu dari ini kita lakukan. Kalau bisa semuanya. Caranya supaya hafal 10 ayat pertama. Kalau kita ini semisal ya, Dajjal mau menyakiti kita, terus kita baca 10 ayat pertama dari surat Kahfi atau 10 ayat terakhir dari Kahfi, dia tidak berlama-lama mendekati kita, dia tiba-tiba terbakar, menjauh pergi. Makanya 10 ayat pertama dari Kahfi itu baca tiap hari, lama-lama hafal sendiri. Kalau bisa setiap hari ya, karena ini masuk kategori akhir zaman, takut kita nututi masa itu. Naudzubillah kalau kita jadi pengikutnya. Jadi belum tentu orang yang alim bisa tahu baca kitab, bisa selamat. Kalau tidak mengamalkan isi kitabnya, di antara isi kitab isinya hadis, itu semua amalannya. Sunat baca doa dari aman dari fitnah Dajjal setelah tahiyat akhir dan sebelum salam, dan sunat baca Al-Kahfi di hari Jumat, dan sunat menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Pelan-pelan tiap hari kita baca, lama-lama hafal. Kalau yang satu surat cukup malam Jumat atau hari Jumatnya. Kalau yang buat harian, kita baca 10 ayat pertama saja. 1 bulan kita istiqomah tiap hari baca 10 ayat pertama dari Kahfi, lama-lama hafal mulut kita. Hafal sendiri, kayak hafalnya mulut kita kepada surat Al-Fatihah, kayak hafalnya mulut kita kepada surat Yasin, karena telinga sering dengar, mulut sering baca. Kapan kita pernah menghafalkan Yasin? Setiap tahlil ngebik sendiri mulutnya. Nah, itu. Berarti orang kalau pingin hafal 10 ayat pertama dari Kahfi ya dibaca tiap hari. Saya setiap bikin kopi itu, saya ngudak itu bismillahirrahmanirrahim, saya baca 10 ayat pertama dari Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alhu iwaja wa yimalindur basang syadidan maladuna basyarul mu'minal ladina amalun sholihati analum ajran hasana makithina fi abada wa yungdurul ladina qalu takhadallahu alada ma lahum bi min ilmi wala li abaim kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba falallaka baikhu nafsaka ala atharim lam yu'minu bi hadzal ladzi tasara
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma'aliya sa'idan juruza amasibata anna sabal kahfi raqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ditutup doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Pesan Ki Abdurrahman Wahid Al-Maghfurlah Gus Dur, dulu saya pernah diijazahi, sesudah sholat fardu jangan lupa doa itu, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu baca sesering mungkin biar jalan hidup kita terarah, teratur, diridhoi Allah, diridhoi Rasulullah. Ini pesannya Ki Abdurrahman Wahid, dapat ijazah dari mbahnya yaitu Ki Hasyim Asy'ari. Suruh sering baca doa itu. Doa yang terkandung di dalam ayat ke-10 dari surat Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah saya kasih sayang. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Persiapkan jalan petunjuk hidupku biar saya tidak kesasar, biar saya tidak tersesat. Itu. Jadi hidupnya setiap hari Allah yang ngatur, biar tidak salah jalan, biar tidak salah milih teman, biar tidak salah milih guru. Tuh, sering doa itu, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Fa'il basu fil ardi, masya Allah. Dajjal tinggal di bumi dalam waktu yang tidak Allah tentukan, yang tidak bisa ditentukan. Terserah Allah mau berapa tahun. Masya Allah. Tsumma yaji'u Isa alaihi salam min qibalil maghrib, sampai datangnya Nabi Isa al-Masih dari arah barat. Ada yang bilang Nabi Isa turun di Masjidil Aqsa di Palestina, dari langit turun ke bumi, jadi dari arah barat. Musaddiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad wa ala millatihi, dan Nabi Isa al-Masih membawa syariat Islam, membawa syariat Al-Quran, bukan syariat Injil lagi, bukan syariat Taurat lagi. Makanya di pinggir makam Rasulullah SAW ada 2 kolong makam yang masih belum berisi orangnya. Sudah dibuatkan kuburannya tapi belum ada mayitnya. Itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk Nabi Isa al-Masih alaihissalam dan untuk Imamun al-Mahdi Al-Muntadhir rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Fayaqtulu dajjalah, dan besok Nabi Isa lah yang bisa membunuh Dajjal. Tidak ada satupun manusia di bumi ini bisa mengalahkan kesaktian Dajjal, apalagi sampai membunuh, kecuali 1 orang, yaitu Nabi Isa al-Masih. Makanya Nabi Isa diangkat ke langit itu, terus diturunkan ke bumi lagi. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menumpas habis fitnah Dajjal ini. Tuma innama huwa qiyamus saat. Disitulah sudah dekat waktu, ibaratkan orang main game itu sudah injury time, sudah hampir kiamat. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabiullah Isa al-Masih. Jadi banyak guru-guru kita yang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, mimpi ketemu Nabi Isa al-Masih alaihissalam, yang menyatakan bahwa beliau hampir turun ke bumi. Dan kemarin saya dapat WA sahabat saya, teman saya tidak sebutkan namanya, dia WA kemarin pas ceblosan itu, hari Rabu ya, Sur, saya kemarin mimpi Dajjal keluar dari rantainya, kayak gitu di WA gitu. Itu apa maksudnya? Berarti kiamat sudah dekat. Teman saya itu WA kayak gitu. Makanya di hadis sahih itu menyatakan idzak tarobaz zaman, ketika hari kiamat itu sudah dekat, sudah sudah injury time, lam takat ru'yar rajulil muslim, ada yang lam takat ru'yar rajulul mu'min takdzib. Hampir saja mimpinya orang laki-laki yang soleh itu tidak ada yang dusta. Hampir saja mimpinya orang laki-laki yang beriman kepada Allah, kalau sudah akhir zaman kayak gini nih, kalau dia mimpi tentang tanda-tanda akhir zaman,
itu hampir saja mimpinya tidak ada yang bohong, banyak benernya. Meskipun tidak keluar sekarang, fitnahnya sudah tersebar di sekarang. Sekarang pemilu aja orang ribut ya, sudah kayak beda agama ya, mau perang padahal beda partai, beda pemilu ya. Itu diantara fitnah Dajjal. Orang seneng ribut, seneng berantem, seneng membunuh, seneng memfitnah, seneng tukaran ya, seneng gelut ya, seneng pertumpahan darah, seneng menghalalkan darahnya orang Islam. Itu bagian dari fitnah Dajjal. Meskipun sosoknya belum keluar, tapi racunnya, fitnahnya sudah tersebar di mana-mana, langsung masuk ke dalam hati dan nafsunya manusia. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, keluarga, kerabat dan sahabat kita, orang-orang yang kenal dan dekat dengan kita, dan semua pengikut Imam Mahdi, semua yang beriman kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah dan hari kiamat, semuanya dijaga dan dilindungi, diselamatkan dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya, dari bala tentara iblis dan setan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qadir, ya Sami, ya Basir, jagalah kami semua ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah, kabulkanlah doa kami, amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilm wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.